Hai, Jazuli di sini dan pada Inspirasi Plus kali ini kita akan ngebahas Nusantara. Ya, baru-baru ini, tepatnya 17 Januari 2022, Presiden Joko Widodo menetapkan IKN atau Ibu Kota Negara dengan nama Nusantara. Benarkah ini akan menjadi titik balik kemajuan Indonesia menjadi pusat peradaban Asia dan bahkan dunia, sebagaimana kedikdayaan Majapahit dulu? Tonton video ini sampai habis. Syukur kalau video ini di-like dan channel ini di-subscribe. Ya, nama Nusantara telah dipilih sebagai nama IKN, menggugurkan 80 calon nama ibu kota negara, seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Warnapura, Cakrawalapura, hingga Kertanegara. Nusantara telah lama dikenal dan ikonik di berbagai belahan dunia. Nusantara dikenal sebagai gugusan pulau-pulau yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dan biar aku nggak nebak-nebak, aku coba kupas ya beberapa fakta literatur tentang Nusantara. Pertama, menurut Kamus KBBI dulu. Di KBBI, Nusantara berarti sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Terus, Wikipedia juga menyebutkan bahwa Nusantara adalah istilah Jawa kuno yang merujuk pada wilayah taklukan Kerajaan Majapahit yang sekarang menjadi Indonesia. Lalu juga ada Kamus Melayu Malaysia yang mengartikan Nusantara sebagai kepulauan Melayu. Dan yang agak merangkum cukup luas dan jelas tentang Nusantara ini adalah ini. Ya, buku berjudul Nusantara, The History of Indonesia. Buku yang ditulis oleh Bernard H.M. Vlek atau Bernard Hubertus Maria Vlek ya, seorang profesor hubungan politik internasional Universitas Leiden, Belanda. Buku ini pertama terbit 1943. Atau kalau yang agak pendek ini adalah artikel ini. Jadi Nusantara, History of a Concept yang ditulis oleh Hans Dieter Evers, seorang profesor development planning dan senior fellow Center for Development Research, University of Bonn, Jerman, dan menjadi visiting professor di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Nah, di artikel ini dijelaskan bahwa Nusantara adalah sebuah konsep yang memiliki makna berbeda dalam sejarah Asia Tenggara. Istilah ini awal mula muncul sekitar abad ke-13 atau 14, tepatnya pada Sumpah Palapa, lalu menghilang dan muncul kembali dalam interval waktu ratusan tahun sampai akhirnya banyak bermunculan di surat kabar pada awal abad 20 dan 21 karena kekuatan magis kata ini. Adapun kata Nusantara ini berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang berarti Nusa yang artinya pulau dan Antara yang berarti luar. Jadi Nusantara adalah, dalam kacamata Majapahit, itu adalah pulau-pulau di luar Pulau Jawa dan Bali. Oke, sampai di sini kita tahu bahwa Nusantara tidak bisa dilepaskan dari sejarah Majapahit dan wilayah-wilayah taklukannya. Jadi sangat bisa dipahami jika beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan bahkan beberapa negara lainnya mengenal kata ini dengan sangat baik, termasuk kita di Indonesia, apapun motifnya. Kepopuleran Nusantara udah sering dipakai di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, kata Nusantara sering banget kita temui dalam banyak hal, mulai bisnis, misal seperti ada Nusantara Handcrafts, kemudian ada PO Nusantara Bus Company, ada Nusantara Infrastructures, sampai dengan tipologi beragama seperti
Islam Nusantara yang beberapa tahun terakhir ini digaungkan oleh NU, sebuah ormas besar di dunia. Bahkan Nusantara ini di Indonesia sampai potong rambut juga ada yang bernama potong rambut Nusantara. Dan gak hanya di Indonesia, di Malaysia juga ada seperti Nusantara Forum. Kemudian ada Nusantara Technologies yang ada di Malaysia. Dan di Singapura juga ada yang pakai label Nusantara seperti Nusantara Development Initiatives. Dan gak hanya di situ, beberapa negara di Uni Eropa dan Australia juga ada yang menggunakan label-label Nusantara seperti Nusantara Performing Arts Company UK, kemudian juga ada Nusantara Restaurant in Berlin, ya, kemudian ada di Melbourne, kemudian ada di Newcastle. Jadi kata Nusantara sebagaimana yang aku singgung di awal udah menjadi ikonik di mata dunia dengan segala asosiasi yang menempel padanya. Dan sekarang Nusantara adalah nama yang terpilih untuk IKN Indonesia yang baru. Dan entah kenapa ketika pertama kali aku baca berita dan nama Nusantara ini resmi menjadi ibu kota negara yang baru, darahku tiba-tiba berdesit. Oh, enggak lebay. Kayak kaget, campur senang ya. Sama persis ketika aku baru menyelesaikan bacaan tetralogi novel karya Pramudia Anantatur. Karena dalam keempat novelnya ini, kata Dwi Pantara dan Nusantara lebih sering disebut ketimbang Indonesia. Karena memang novel itu bercerita tentang masa-masa jauh sebelum kemerdekaan. Kayak misal Bumi Manusia, gitu. Misalnya ya, yang bercerita tentang perjuangan melawan hegemoni sosial penjajah. Jadi Nusantara dan Dwi Pantara banyak disebut di sana. Versi filmnya juga udah tayang lama ya. Yang udah nonton boleh tulis kesannya di kolom komentar. Kira-kira sama nggak rasanya dengan setelah membaca novel? Balik lagi. Jadi ada kayak semacam semangat baru yang aku rasakan dengan nama Nusantara ini. Lebih tepatnya kayak kita diajak balik pada masa-masa kejayaan Majapahit dulu gitu ya. Kita diajak kembali ke akar budaya kita sebagai bangsa yang besar. Bukan bangsa yang cemen, apalagi doyan micin. Kenapa? Nusantara ini punya makna penting dalam peradaban Indonesia. Selain fakta bahwa ia pernah digelorakan oleh Gajah Mada, ya, spirit Nusantara ini, spirit dari kata Nusantara ini juga pernah dijadikan cara dan strategi melawan penjajah. Tepatnya oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, atau dengan nama lain Raden Mas Wardi Suryaningrat ya. Pada 2 Mei 1889, sebagaimana dikutip oleh J.B. Sudarmanto dalam buku berjudul Politik Bermartabat, Ki Hajar Dewantara menuliskan surat yang ia tujukan kepada R.A. Suhartinah. Ya betul, R.A. Suhartinah. Katanya begini, di sekolah ini aku bertemu dengan sahabat-sahabat dari Andalas, Sulawesi, Ambon, Timur, bahwa bukan hanya Pakualaman, tetapi seluruh Nusantara ini sedang menanti datangnya pembebasan. Ki Hajar Dewantara kerap menyebutkan kata Nusantara dalam setiap surat yang dikirimkannya ke sesama bumi putra ya. Dan posisinya sebagai wartawan wartawan yang di sana ya, di beberapa surat kabar seperti Studio Tomo, Medan Java, kemudian di Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan beberapa lainnya, mendapat posisi strategis untuk melawan penindasan penjajah kolonial Belanda dengan cara cerdas, lewat otak ya, dan lewat tulisan, dan bukan hanya lewat otot gitu. Lalu kalau ditanya apa implikasi dari nama Nusantara terhadap bangsa Indonesia dan dunia? Nah ini penting. Sebuah bangsa yang besar bertumpu pada kemajuan peradaban yang diilhami dari akar budayanya sendiri. Dia tidak mudah tergerus dan terbawa arus budaya asing yang merusak. Jadi inilah yang mahal harganya. Jati diri inilah yang mahal.
Kenapa? Karena dengan jati diri ini bangsa ini menjadi kuat, moral kita terarah, dan pada saatnya dunia tidak hanya melirik, tetapi menatap bahkan berkaca. Jadi sudah saatnya kita berdaulat atas bangsa kita sendiri, terlepas bahwa masih banyak carut marut persoalan dalam negeri kita, masih banyak sekali PR-PR yang harus kita kerjakan, tapi seenggaknya bangsa ini udah punya identitas dan berada pada jalan yang benar. Jadi buat aku ya, ini buat aku, pemilihan nama Nusantara ini bukan hanya tepat ya, tetapi jenius. Kenapa jenius? Bukan karena Nusantara ini adalah Majapahit atau Nusantara ini dipahami secara dikotomis oleh sebagian orang sebagai Jawa sentris, bukan. Tapi karena Nusantara sekali lagi adalah jati diri bangsa yang di dalamnya mengandung spirit kemajemukan, kebersatuan, dan spirit keterdepanan. Siapa kita? Indonesia. Apa ibu kotanya? Nusantara. Saya Jazuli, like jika suka video ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya.